Oke, perkenalkan nama saya Ignatius dan Delvian Herdianto dari Netakat Academy Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek paket tracer dengan nomor 12.9.1. Oke, di sini praktikumnya tentang mengimplementasikan subnetting IPv6 addressing SIM. Di sini ada addressing table-nya. Lalu di sini ada subnet table yang terlebih dahulu harus kita isi. Langsung baca ke instruksinya. Oke, di sini kita disuruh mendetermine IPv6 subnet and addressing SIM. Secara default dari soal untuk interface gigabyte 0/0 pada router 1, di sini sudah diberikan IP address. Lalu kita diutus untuk you will need 4 more subnets for each network that is required. Kita disuruh membuat 4 buah subnet lagi untuk interface dari router 1 dan interface dari router 2, lalu untuk R1 to R2 link network. Di sini ada aturan increment the subnets address consecutively by 1 to arrive at the 4 required subnet. Complete the table below. Jadi kita disuruh memberikan subnet dengan aturan increment atau berurutan start dari 00C8. Berarti di sini nanti C9, lalu di sini 10 dalam bilangan heksadesimal itu berarti A, CA, lalu di sini CB dan di sini CC. Oke, kita langsung isi subnet table-nya aja di Excel biar gampang. Nah, kebetulan di sini angka 0 yang di belakang ini merupakan host portion, merupakan IP dari hostnya. Untuk men-subnetting kita lakukan di bit terakhir pada hexstat keempat ini. Jadi di angka 8-nya kita ubah menjadi 9. Jadi ini sama saja ya, ini sama saja apabila nolnya dihilangkan. Yang pertama yaitu subnet untuk router 1 pada G01. Di sini karena berurutan, berarti kita ganti menjadi 9. Lalu 10 dalam bilangan heksadesimal, 10 itu adalah A. Lalu 11 adalah B. Dan 12 dalam hex adalah C. Untuk langkah selanjutnya, kita mengikuti addressing table yang ada di atas ini. Kita memberi mengkonfigurasi pada tiap router, pada tiap interface dari router sesuai IPv6 address dan link local address yang ada pada addressing table ini. Pertama kita buka dulu routernya. Enable configure terminal.
Terlebih dahulu kita cek apakah sudah ada konfigurasi atau belum. Pada gigabyte 0/0 ternyata belum dikonfigurasi secara default. Jadi kita config dulu. IPv6 address. Nah, kita mau masukkan yang IPv6 / prefixnya 2001 mengikuti tabel DB8 kolom 1. Jangan lupa prefixnya. Oke. Nah, di sini completionnya menjadi 9%, artinya berhasil. Lalu jangan lupa untuk mengkonfigurasi link lokal address-nya. Caranya kurang lebih sama. Hanya perbedaannya di sini kita menggunakan IPv6 link local address tanpa menambahkan prefix. Seperti ini formatnya. Oh, kurang. Oke. Jangan lupa untuk menghidupkan interface-nya. Nah, di sini udah hijau, udah nyala. Sekarang kita mengkonfigurasi untuk interface yang mengarah ke PC2, yaitu gigabyte 0/1 yang ini. Caranya kurang lebih sama. Kita masuk dulu ke interface gigabyte 0/1 dari router 1. Mengkonfigurasikan IPv6 address. Nah, di sini kita mengikuti tabel subnet yang udah kita buat tadi. Pada interface gigabyte 0/1 dari router 1. Di sini subnetnya yaitu 00C9. Oh ya, kenapa kita menggunakan 1 di sini? Ini berdasarkan dari instruksinya di sini assign the first IP address in the subnet to router LAN interface. The first usable IP address. Pada kenyataannya juga kadang-kadang first usable IP address itu digunakan sebagai gateway. Sebagai gateway-nya. Jadi yang ini diberi IP address yang pertama. Lalu konfigurasi link lokalnya. Di sini sama menggunakan link lokal FL80 kolom 1. Lalu nanti untuk router 2 perbedaannya cuman menjadi FL80 kolom 2. No shutdown. Oke. Lalu kita coba mengkonfigurasi pada R2, pada router 2. Nah, di sini udah hijau, udah nyala. Konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface G0/0. G0/0 dari router 2. Nah, di sini subnetnya adalah 00CA. Kita menggunakan yang ini formatnya. Jangan lupa tambahkan prefixnya.
Oke. Di sini masih kurang ya. IPv6. Di sini masih kurang angka satunya. Address kita deactivate dulu. Karena apabila tidak di sini belakangnya kosong, maka dianggap 0. Kita konfigurasi ulang. Nah, di sini harusnya ada first disable IP address, itu angka 1. Nah, di sini terlihat completionnya nambah. Lalu sekarang konfigurasi link local address-nya. IPv6 address menggunakan format link local address. Pada router 2 berarti menggunakan IP80 kolom 2. Link lokal. Oke, shutdown. Kita sudah selesai mengkonfigurasi pada interface G0/0. Sekarang kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu interface G0/1. Kurang lebih caranya sama, tapi kita lihat lagi di tabel subnet G0/1 itu subnetnya 00CB. Lalu untuk link lokalnya sama, karena sama-sama di router 2. Shutdown. Nah, di sini udah terlihat keseluruhan interface yang menuju PC sudah nyala semua. Sekarang kita mengkonfigurasi interface antara router 1 dan router 2, yaitu menggunakan serial 000 pada masing-masing router. Ya, mungkin kita ke R1 dulu. Kita baca lagi perintahnya di sini. Assign the link local address as defined in the addressing table. Oke, tadi sudah. Lalu for the connection between the routers, assign the first address in the subnet to R1, the second address in the subnet to R2. Nah, ini between the router, berarti kita fokus ke 2 poin ini, dimana first IP address-nya ke R1, lalu second usable IP address-nya ke R2. Oke, pada R1 kita terlebih dahulu masuk ke serial 000. Di sini kelasnya adalah subnetnya adalah 00cc. Oke. First usable IP address pada R1 yang ini. Lalu jangan lupa untuk menambahkan link local address-nya. Karena ini di R1, maka seperti tabel umumnya router 1, semua interface-nya dikelompokkan menjadi satu link local address. Sama ya. Shutdown. Lalu pada R2 sama juga perlakuannya. Masuk ke serial
000. Subnetnya yaitu CC dan second usable IP address. Nah, yang ini. Lalu jangan lupa menambahkan untuk link lokalnya sama, karena router 2 di sini di tabel semua yang interface router 2 masuk ke link lokal kolom-kolom 2. No shutdown. Oke, kita baca lagi perintahnya. Yang kedua poin ini kita sudah berhasil. Lalu last instruksinya adalah set all for host to automatically configure with IPv6 address. Jadi pada hostnya ini kita diutus untuk men-set IPv6-nya IPv6 menjadi automatic configure menggunakan yang ini. Nah, tapi karena pada router belum dikonfigurasi, maka kita harus mengkonfigurasi IPv6 unicast terlebih dahulu. IPv6. Nah, ini ya yang bawah. Enable unicast routing. Supaya nanti bisa setiap host yang terhubung ke router ini bisa di-set menjadi auto configure. Oke. Lalu pada router R2 juga sama setupnya. Lalu pada setiap host kita set up IPv6-nya automatic configure. Oke. Sekarang sukses. Oke. Sini sudah berhasil semua. Dan di sini udah 100% berhasil. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih.